adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita untuk Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami masuk dalam pembelajaran kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran kami, biar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Baik adik-adik, pada pagi hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu dapat disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal ini kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menasihati sesama saudara. Jadi adik-adik, ada 2 hal yang akan Kak Intan sampaikan pada pagi hari ini untuk kita semua. Yang pertama tentang tegurlah segala sesuatu yang salah. Kita semua pasti tahu tentang apa itu dosa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Contohnya dari contoh sederhana yang sering kali kita lihat saat adik-adik mencuri. Mungkin mencuri dalam pikiran kita mengambil uang orang, tapi ternyata bukan hanya mengambil uang orang. Mencuri juga dapat kita lihat dari kehidupan di dalam sekolah kita. Misalkan ada teman-teman kita yang menyontek. Itu adalah salah satu tindakan mencuri yang dilakukan oleh teman-teman kita, dan itu tidak disukai oleh Allah. Orang-orang di sekitar kita seringkali berpikir bahwa dosa itu seperti membunuh, mencuri, hal-hal yang besar itu yang mereka berpikir bahwa itu adalah dosa. Sebenarnya ada hal-hal kecil yang kita lakukan dengan tidak sengaja ataupun sengaja yang menimbulkan sakit hatinya Tuhan, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah dosa. Jadi dosa itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal besar seperti mencuri, seperti membunuh, bukan hanya seperti itu. Menyontek juga adalah salah satu tindakan dosa yang kita sering lakukan. Bahkan mungkin dulu adik-adik juga pernah melakukan hal yang demikian. Jika adik-adik dalam pendidikan ada di sekolah, teman-teman adik-adik menyontek, tegurlah teman adik-adik. Mungkin dia tidak mau mendengarkannya, adik-adik melaporkanlah kepada guru-guru yang mungkin dapat memberi nasihat kepadanya. Karena
jika teman-teman adik-adik terus semakin hari semakin hidup dalam suka menyontek, suka belajar, hanya mau mengandalkan apa yang dikerjakan teman adik-adik, maka mungkin dalam kehidupan mereka tidak akan mengerti apa itu dosa, karena dosa itu hal-hal kecil yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu adalah dosa, dan menyontek adalah hal dosa yang tidak Tuhan inginkan. Jadi dalam pendidikan adik-adik, kalau adik-adik dapat ya teman-teman adik-adik melakukan dosa seperti menyontek, tegurlah dia. Jika dia tidak mau mendengarkannya, beritahulah kepada guru biar guru-guru dapat menegurnya dan menasihatinya. Mungkin dalam kehidupan keluarga ada orang tua yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Adik-adik mungkin dapat berkata kepada orang tua bahwa ayah, ibu itu adalah hal yang salah. Tuhan tidak menginginkan hal demikian. Atau mungkin dalam kehidupan keluarga adik-adik, papa dan mama mungkin mau bercerai. Katakan kepada papa dan mama tidak boleh, karena firman Tuhan menentang sekali tentang apa itu perceraian. Firman Tuhan tidak mengizinkan tentang perceraian. Karena itu kalau adik-adik bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik harus dapat menegurnya, adik-adik dapat menasihatinya. Jika itu orang yang di atas umur adik-adik, mungkin adik-adik dapat memberitahukannya kepada orang lain yang lebih dari adik-adik untuk dapat menyampaikan hal itu kepada orang yang sudah di atas usia adik-adik. Tapi jika itu teman-teman adik-adik, adik-adik mempunyai tugas bahwa adik-adik harus memberitahukan kepada mereka bahwa hal yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau adik-adik sering ke sekolah minggu, adik-adik pasti mengerti apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik. Tapi hal-hal yang tidak Tuhan inginkan harus adik-adik jauhi. Sebelum adik-adik menasihati orang lain, terlebih dahululah menjadi contoh bagi orang lain. Jadi kalau misalkan adik-adik nggak suka nih, teman-teman adik-adik suka nyontek, adik-adik nggak boleh nyontek. Kalau adik-adik juga nggak suka, teman-teman adik-adik di sekitar adik-adik suka maki, suka mengeluarkan kata-kata kasar, adik-adik juga nggak boleh melakukan hal demikian. Biar saat adik-adik menasihati atau menegur teman adik-adik, mereka dapat mendengarkannya. Adik-adik menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Hal kedua yang akan Kak Intan sampaikan di sini adalah dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa di situ Tuhan mengajarkan kita tentang berdoa. Nah, di sini Kak Intan yakin dan percaya bahwa adik-adik seringkali juga pasti sering berdoa di rumah. Di sekolah minggu pun mengajarkan demikian, di sekolah pun mengajarkan demikian. Jadi Kak Intan mau dalam kehidupan kita harus menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin adik-adik mendoakan tentang masa depan adik-adik, mungkin adik-adik punya pergumulan tentang keluarga, sampaikanlah itu di hadapan Tuhan. Dan adik-adik bisa meminta pertolongan dari orang-orang terdekat, dari teman-teman, bahkan dari guru-guru sekolah minggu untuk membantu adik-adik dalam pergumulan yang adik-adik hadapi. Dalam masa depan adik-adik pun, adik-adik memiliki tugas yang sangat berat karena kedepannya dunia semakin canggih. Jadi adik-adik harus berdoa ke hadapan hadirat Tuhan. Adik-adik harus menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Dan Kak Intan harap saat kita berdoa, usahakanlah jangan apa yang kita inginkan harus Tuhan kabulkan, tapi mintalah Tuhan agar semua kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan adik-adik. Jadi Kak Intan harap pada firman Tuhan hari ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Nasihatlah semua orang yang melakukan kesalahan, nasihatlah orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan yang kedua, teruslah berdoa, menjadi orang-orang yang suka berdoa, menjadi orang-orang yang selalu menyampaikan pergumulan-pergumulan di hadapan Tuhan dengan berdoa, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar dengan membantu orang-orang lain untuk mendoakan orang-orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami, mengajarkan kami untuk semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan, untuk hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami dan ajarilah kami untuk semakin hari hidup semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan bawa kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Tuhan bawa kami untuk terus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bahkan segala sesuatu yang kami gumuli bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam proses belajar mengajar kami, Tuhan menolong biar guru-guru
guru-guru yang mengajar mendapat hikmat yang berasal daripada Engkau, bahkan kami murid-murid pun dapat hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar kami dapat mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.